Ya, tetapi para korban yang sudah dikembalikan uangnya, mereka akan komit bahwa mereka tidak akan menuntut apapun dari Guntur Bumi. Guntur Bumi mau dihukum 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, mereka tidak akan menuntut apapun. Oh, bisa lagi ya dihukum seringan-ringannya karena sudah terjadi pencabutan laporan, kemudian udah telah penyelesaian terhadap ganti rugi terhadap para pelapor, ex-pasien. Penyidikan terhadap kasus penipuan yang melibatkan tersangka GB tahapnya sudah sampai kepada pemberkasan, dan menurut penyidik berkas perkaranya sudah jadi, sehingga besok kalau tidak ada halangan berkas perkara penipuan yang melibatkan tersangka GB akan dilimpahkan ke Kejaksaan Jakarta. Akhirnya Guntur Bumi bersiap menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum. Akankah Guntur Bumi mengakui semua perbuatannya di hadapan majelis hakim? Kembali hamil membuat Ashanti bernazar. Mengapa Ashanti memaksakan dirinya untuk bisa segera merealisasikan nazarnya itu di saat kondisi kehamilannya masih muda? Aku baru ngerasain ya, jadi banyak ketakutan, apalagi aku agak susah tidur belakangan ini, terus tadi rada-rada, ya pokoknya kalau udah kayak gitu bawaannya jadi, kalau kita lagi pas lagi nggak hamil mungkin bawaannya lebih gitu ya, cuek. Benarkah jika Ramadan yang tinggal beberapa hari ini tidak akan mengganggu keharmonisan Dude Herlino dan Alyssa Soebandono sebagai pasangan pengantin baru? Dan apa yang membuat Yunita Lestari berani menggandeng pria bule di saat masa idahnya belum usai? Ya yang pas ini bilang pacaran siapa? Pemirsa, simak keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Anggi Regia akan menemani Anda dengan menyajikan berita-berita dari dunia selebritis hanya di Celeb on Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Nasib Guntur Bumi kian di ujung tanduk. Rencananya, pihak penyidik hari ini akan melimpahkan berkas yang menyatakan jika Guntur Bumi terbukti melakukan tindak penipuan akan diserahkan ke pihak kejaksaan. Namun, mengapa kuasa hukum Guntur Bumi mati-matian mengupayakan agar sang tabib bisa keluar dari tahanan dalam masa menanti persidangan? Dan bagaimana reaksi mantan pasien Guntur Bumi dengan pelimpahan berkas perkaranya oleh tim penyidik? Pemirsa, ini dia liputannya. Harapan Guntur Bumi untuk bisa lolos dari jerat hukum nampaknya akan jauh dari kenyataan. Setelah penangkapannya yang berujung dengan dijebloskannya Guntur Bumi ke dalam tahanan Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, kini Guntur Bumi akan segera didudukan di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Pasalnya, hari ini rencananya penyidik akan mengirim berkas kasus penipuan yang melibatkan Guntur Bumi ke pihak kejaksaan. Dan alhasil, bayang-bayang penjara pun semakin dekat dengan sosok Guntur Bumi. Penyidikan terhadap kasus penipuan yang melibatkan tersangka GB tahapnya sudah sampai kepada pemberkasan, dan menurut penyidik berkas perkaranya sudah jadi, sehingga besok kalau tidak ada halangan berkas perkara penipuan yang melibatkan tersangka GB akan dilimpahkan ke Kejaksaan Jakarta. Setelah kejaksaan menerima berkasnya, Bapak, gitu. Keterima berkasnya pelimpahan dari penyidik, gitu. Sementara kan masih di penyidik, jadi belum tahap pertamanya belum, berkasnya belum dikirim, jadi baru SPDP aja. Ya kita tunggulah nanti, ya. Penyidik memang memiliki alasan dan bukti kuat untuk segera menggiring Guntur Bumi ke meja hijau. Bagaimana tidak, dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi ditemukan sejumlah bukti yang menyatakan jika Guntur Bumi memang telah melakukan tindak penipuan ketika menjalankan aksi prakteknya sebagai tabib. Hingga tidak ada satu alasan bagi Guntur Bumi untuk bisa terbebas dari jerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kita lakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi di Jawa Tengah. Di situ juga kita temukan
satu barang bukti seperti boneka yang biasa disebut jenglot. Ini semakin memperkuat dugaan penipuan yang terjadi, sehingga dengan pemeriksaan 4 orang terakhir dan barang bukti yang ada, berkas perkara dinyatakan sudah selesai dan siap dikirimkan untuk besok. Berkas dilimpahkan itu besok diterima oleh jaksa, dan nanti jaksa mempelajarinya selama 14 hari. Kalau sudah lengkap akan terbit P21. Kalau belum lengkap perlu disempurnakan, akan diterbitkan P19 disertai petunjuk. Ya, tapi nanti prosesnya yang jelas. Hari ini berkas jadi, besok akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ini pancing ada di dada. Tapi caranya dada itu diolesin krim dulu, baru ditaruh ini waktu di strum. Kan mata saya suruh merem. Suruh kejamkan mata. Jadi waktu kaget ditaruhlah ini, ada di dalam dada itu. Datang berikutnya dari atas kepala ini ada. Ya, di atas kepala ini. Yang datang berikutnya. Ini yang di kamar. Yang datang ke sini, tim yang datang ke sini ada pocong. Ini. Sakit apapun itu pocong sama. Isi dalam pocong. Kalau korek api memang saya yang naruh, tapi isinya ini adalah ada katanya tanah kuburan, kemudian ini ada kaca, ada jarum, ada rambut, gitu. Ini sebenarnya untuk menakut-nakuti saja supaya pasiennya mau mengeluarkan uang banyak. Itu percaya gitu. Kalajengking, ini yang bikin takut itu. Kalajengking besar dan hidup. Dengan pelimpahan berkas ini, bukan tidak mungkin nasib Guntur Bumi bak di ujung tanduk. Bahkan di saat pergulatan antara hidup dan mati, apa yang membuat kuasa hukum Guntur Bumi yang baru lagi-lagi bertekad untuk mengeluarkan Guntur Bumi dari dalam tahanan sambil menunggu proses sidang berlangsung. Yang paling mendesak kita lakukan adalah pasti itu adalah satu penangguhan penahanan. Artinya kita tidak mungkin bisa menghalangi proses persidangan yang tetap digelar, karena itu jelas merupakan kewenangan dari aparat hukum dan diskresinya kan. Kalau kemudian ini mau digelar, kalau kemudian ini misalnya tetap proses ini bisa disidangkan, ya paling itu harapan kami adalah yang pasti kita lakukan pada saat nanti dari kejaksaan maupun di pengadilan, kita akan sampaikan nanti upaya untuk melakukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis tahanan atau minimal dikeluarkan dari dalam tahanan rutan di Polda Metro Jaya untuk ditempatkan di tahanan kota atau penangguhan penahanan gitu loh, sambil proses persidangan kemudian tetap berjalan. Kita menunggu tapi sampai proses penjatuhan sidang, sampai penetapan hari sidang, penjatuhan majelis hakim, ya nanti kita sama-sama untuk bisa melakukan proses persidangan. Tanda-tanda jika Guntur Bumi akan segera duduk sebagai pesakitan sudah tentu membuat Irfandi, mantan pasien yang juga seterunya, bisa bernafas lega. Baginya inilah kesempatannya untuk membuktikan semua pengakuannya bukanlah sekedar hayalan atau omong kosong belaka. Lantas siapkah Irfandi dipertemukan kembali dengan Guntur Bumi di ruang sidang kelak? Dan benarkah jika draft perdamaian yang telah terjadi antara Guntur Bumi dengan semua mantan pasiennya tidak akan mempengaruhi hukuman terhadap suami Puput Melati ini? Iya, tetap jalan. Kita lampirkan saja di berkas perkaranya. Ya, sebenarnya kan saya udah mencabut laporannya itu. Tapi kan sudah, sebagaimana kita ketahui dari Polda, polisi tetap melanjutkan laporan ya, prosesnya itu setelah hukum. Ya terserah hukum saja. Saya tidak tidak mempermasalahkan lagi gitu. Proses hukum kami serahkan kepada penyidik. Karena penyidik yang punya wewenang untuk menahan seseorang, untuk meneruskan kasus ini atau tidak. Ya, tetapi para korban yang sudah dikembalikan uangnya, mereka akan komit bahwa mereka tidak akan menuntut apapun dari Guntur Bumi. Guntur Bumi mau dihukum 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, mereka tidak akan menuntut apapun. Oh, bisa lagi ya dihukum seringan-ringannya, karena sudah terjadi pencabutan laporan, kemudian udah penyelesaian terhadap ganti rugi terhadap para pelapor, ex-pasien.
Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang tengah dialami oleh Susilo Wibowo alias Guntur Bumi. Di tengah penantiannya menunggu sidang yang kelak akan memastikan dirinya bersalah atau tidak, bukan tidak mungkin Guntur Bumi akan dipusingkan kembali dengan sejumlah laporan dari mantan pasiennya yang kini juga sudah menjadi kajian pihak berwajib. Bahkan Puput Melati yang ikut